Action. The bar with paradise, right? Yang mana yang ulang tahun itu yang ulang tahun. Saya. Yang udah baik. Nah, ini. Close up. Close up. Buku bilangan pasal 19. Hai Tante. Oh, lagi Hai Tante Cynthia. Pasal 19 ayat 11. Abis ya? Abis ya? Ini udah habis. Oh iya, buat aspal ini. Oke. Ini 18. Oh ini Neng masih ada tuh. Hah? Ada. Ini Oh. ini yang udah lewat. Iya. Asalnya di sini dua-dua ya maka Oh, udah fotokopi. Hah? Oh, udah fotokopi. Salah ngambil. Ini kan soalnya di bawah tempat tidur kalau malam dibaca. Salah taruh. Nah. Salah taruh. Udah lama sih. Bagus, bikin ini mah. Cucu yang bikin si Caca. Cucu tante di Singapura. Bikin terus kirim ke Jerman. Ada yang kecil tante masih simpen hati. Ini dia yang bikin. Yang bikin dia. Cucu sekarang mah. Ini si Neti yang meninggal. Namanya Siapa namanya? Neti. Neti Hadi main film dia. Ada yang perlu lagi halaman 46? Enggak ada. di Singapura. Oke. Singapura. Ini cantik sekali. Dia yang bikin tas kirim ke Jerman. Mari kita membaca kitab Bilangan pasal 19. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 19. Kita membaca ayat 11 hingga 22 and we will read from verse 11 to verse 22. 1, 2, 3. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya apabila seseorang mati dalam suatu kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang dipatah, yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis. Lalu dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir.
Kemudian seorang yang terakhir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, dan memercikannya ke atas kemah, dan ke atas segala bejana, dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Orang yang terakhir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Dan pada hari yang ketujuh itu haruslah yang menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air. Lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya. Dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu. Thank you, Father, because today we could read your word. Kami berdoa, jelaskanlah firman-Mu supaya kami mengerti. So we pray, Father, please explain this to us so we will understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Page 46 halaman 46. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah ia harus membersihkan atau mentahirkan dirinya, bukan menghapus dosanya. Actually, a more accurate translation is he has to clean himself, not clean his sin. Ya, saudara-saudara, di dalam Alkitab yang baru saja kita baca, kata yang digunakan adalah dosa, ya. Tapi sebetulnya yang lebih tepat adalah dirinya. As we just read, it basically says we have to clean our sin, but actually not our sin, but actually ourselves. Bersentuhan dengan mayat bukanlah dosa, melainkan cemar. Itu sebab Tuhan memerintahkan pentahiran. So touching a corpse is not a sin. Yeah, it is more like an uncleansing, unclean. That is why God commanded cleansing or cleaning. Setidaknya ada dua alasan mengapa Tuhan Allah memerintahkan pentahiran setelah bersentuhan dengan mayat selama 7 hari. There are at least 2 reasons why the Lord God commanded cleansing after somebody touch a corpse for 7 days. Pertama adalah alasan rohani, tambahkan kata rohani. The first reason is the spiritual reason. Mayat adalah bukti dan wujud nyata kematian. Dan sebagaimana kita ketahui, kematian atau maut, tambahkan kata maut, adalah upah dosa. We know that a corpse is the evidence and the concrete manifestation of death. And as we all know, death is the wages of sin. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rome 6 verse 23 says, the wages of sin is death, but the grace of God is the eternal life in Christ Jesus our Lord. Jadi kematian adalah lambang keberadaan dosa di dunia. So death is the symbol of the presence of sin in this world. Stop dulu ya. Maka saudara, nanti setelah Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dunia ini bersih dari dosa
maka tidak akan ada lagi kematian. Ya. After our Lord Jesus comes back for the second time, there will be no more sin. And that's why there will be no more death. Jadi sekali lagi ya, kematian adalah lambang keberadaan dosa di dunia. So once again, death is a symbol of the presence of sin in this world. Barang siapa masuk ke dalam kemah pertemuan atau bait Allah sekarang, yaitu ke dalam hadirat Allah, mereka mesti kudus, termasuk dari persinggungan dengan kematian yang adalah upah dosa, tambahkan kata upah. So whoever entered the meeting tent, or later on it became the temple, in other words, whoever enter into the presence of God, they must be holy, which means they must be free from any contact with death, which is the wages of sin. Jadi, memang kenapa kok diterjemahkan dosa? Sebab adanya kaitan itu. Now we understand why in some translation it says sin, yeah, not only self, the cleaning or the cleansing of sin, because death is connected to sin, yeah. So when we enter the meeting room or the meeting tent or the temple or the presence of the Lord, we must be holy, which means we must be free from any contact with sin, directly or indirectly. Indirectly, when we have contact with death. Sekarang kita mengerti kenapa tuh ada peraturan Tuhan tentang pentahiran selama 7 hari ya. Now we understand why the Lord God asked the people of Israel to quarantine, yeah, to be separated for 7 days because of the contact with death, and death is a symbol of the presence of sin. Sambung. Sekali lagi kita diingatkan bahwa Allah adalah kudus, tambahkan kata kudus. Dan ia mengharuskan kita memperlakukannya dengan penuh takut dan hormat. Sekali lagi ya. So once again, we are reminded that God is holy. Yeah. And He commanded us to treat Him with fear and respect. Oleh karena kita telah jatuh ke dalam dosa, maka kita telah kehilangan kekudusan. Because we fell into sin, we have lost our holiness. Kita tidak boleh menghampiri Tuhan sekehendak hati tanpa menghiraukan kondisi diri kita. We cannot approach God as we wish without paying attention to our condition. Itu sebab Tuhan menetapkan aturan untuk menghampirinya. And that is the reason God commanded or gave us rules how we can approach Him. Sambung lagi. Tuhan tidak membenci mayat, tetapi Ia membenci maut. Tambahkan kata maut atau kematian. Karena itu adalah upah dosa. God does not hate corpse, but He hates death, because death is the wages of sin. Jadi mohon dimengerti waktu Tuhan memberikan peraturan tentang pentahiran ini, itu tidak berarti Dia membenci mayat. Tidak. Dia membenci kematian sebab kematian adalah upah dosa. Ya, He doesn't hate corpse. He hates death. Because death is the wages of sin. Dan Dia membenci dosa, ya. Ia tidak membenci kita orang berdosa, tapi Ia membenci dosa. Tambahkan kata dosa yang membuat kita berdosa. He doesn't hate us sinners, but He hates sin that caused us to fall into sin.
Jadi ingat ya, Tuhan tidak membenci kita orang berdosa, tapi Ia membenci dosa yang membuat kita berdosa. Ya, always keep this in mind. He doesn't hate us, even though we sin against Him, but He hates sin that caused us to sin. Saudara, iblis akan berkata kepada kita suatu kita jatuh ke dalam dosa, Allah membenci kita. Satan will twist it around by saying to us, God hates you because you sin. Ya. Maka orang-orang yang jatuh dalam dosa seringkali akhirnya menjauh dari Tuhan. And that is the reason why a lot of people, when they fall into sin, they run away from God, because they just assume God now hates them. Saudara, kita yang adalah orang tua bisa mengerti konsep ini. I'm sure all of us who are parents can understand this concept. Saudara, sampai kapanpun kita tidak akan dan tidak bisa membenci siapa? Anak. We can never hate our children. Nggak bisa, saudara. Ya, kita mungkin marah sama anak kita mungkin tidak suka dengan anak kita, tapi kita tidak bisa membenci anak kita. We may not like what they did, yeah, we may be angry at our children, but we can never hate our children. Nggak bisa. Sama, Tuhan tidak bisa membenci kita. God can never hate us because we are His creation, we are actually His children. Maka Dia hanya membenci dosa yang kita perbuat itu dan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. That's why He hates only sin that we committed and caused us to fall into sin. Sambung lagi. Oleh karena itu, Ia menarik garis yang jelas. Meski begitu besar kasih-Nya kepada kita, Dia tetap mengharuskan kita kudus. Tambahkan kata kudus sewaktu menghampirinya. He therefore drew a very clear line. Even though He loves us so much, but still He commands us to be holy whenever we come to Him. Bahkan tatkala kita menghampirinya dalam doa, tambahkan kata doa, kita mesti berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan, nah terakhirnya, ampunilah, tambahkan kata ampunilah kesalahan kami. That is the reason when we come to Him in prayer, we must say to Him, Our Heavenly Father, hallowed be Thy name. Be holy. Yeah? Let Your name be holy. And in the end, we have to say, forgive us our sins, our transgression. Jadi saudara, jelas Dia mengharuskan kita kudus sewaktu menghampirinya. Ya, He wants us to be holy when we approach Him, because He is holy. Jadi ini alasan yang pertama kenapa Tuhan memberikan perintah tentang pentahiran ini. So this is the first reason why the Lord God commanded this ritual of cleansing whenever we come and approach Him. Alasan yang kedua adalah alasan jasmaniah. The second reason is physical in nature. Pada saat itu, umat Israel tinggal di gurun pasir di mana kebersihan, tambahkan kata kebersihan, sulit dijaga. At the time, the people of Israel lived in the desert. And of course, it was difficult to keep the hygiene.
Selain itu mereka tinggal dalam kemah, jadi mereka hidup berdekatan. Bukan saja dengan anggota keluarga sendiri, tapi juga dengan yang lainnya. Besides that, they also live in tents, which means they live in close proximity not only with their family members, but also with others. Jadi tenda itu tuh bukannya berjarak misalnya 50 meter, enggak ya, dekat-dekat. So the tents actually like clustered together. And within a tent, many people live together. Itu berarti kuman, tambahkan kata kuman, bukannya kumon ya, kuman. Dan penyakit dapat ditularkan secara cepat. That means virus and diseases can spread easily and quickly. Itu sebab banyak perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka yang sebenarnya baik untuk kesehatan, betul. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan mayat. That is the reasons there are a number of commands that God gave to them, which were actually good for their health. And one of them that has something to do with contact with corpse. Tuhan memerintahkan karantina selama 7 hari bukan untuk menghukum mereka, melainkan untuk mencegah terjadinya penularan. So when God commanded them to separate themselves for 7 days, to be in quarantine for 7 days, it is not to punish them, but to prevent the spread of the disease. Okay. Nah, kita belajar lagi sekarang tentang Tuhan. Sekali lagi kita diingatkan bahwa perintah Tuhan adalah baik untuk kita. Betul. Once again, we are reminded that the command of God is good for us. Semua perintahnya berisikan, dua hal. Pertama, kekudusan Tuhan. Tambahkan kata kekudusan. Dan kedua, kesejahteraan kita. So if you notice, all God's commands have these two elements in them. The holiness of God and the well-being of mankind. So all God's commands have these two elements in them. Okay? The holiness of God and the well-being of mankind. Waktu Tuhan memberikan kepada kita perintahnya, itu menunjukkan kekudusannya. Tapi sekaligus sebetulnya perintahnya baik untuk kita. Jadi ini untuk kesejahteraan kita. Yeah, when God gives His commands to us, it is to show that He is holy. But at the same time, it is good for us. It is for our own well-being. Kita sekali lagi yang adalah orang tua bisa mengerti ini. I'm sure those of us who are parents can understand this. Waktu kita memberikan perintah kepada anak kita, itu menunjukkan standar kita. Siapa kita. When we give commands to our children, rules to our children, it shows who we are, our standard. Tapi sekaligus sebetulnya perintah kita, larangan kita kepada anak adalah sebetulnya baik untuk anak. But actually all our rules that we give to our children are good for them. We give them rules with that one thing in mind, for their well-being. For their well-being. Ya, misalnya kita berkata, jangan pulang jam 2 pagi, jam 1 pagi. Sebab di freeway malam-malam banyak orang gila. Nanti kamu ditabrak sama orang gila. Misalnya ya, for example, we tell our children, come home, don't come home midnight or after midnight. Because in the freeway, especially at night time, early morning, there are a lot of crazy dudes driving like crazy. They might
hit you and then you have to go to a hospital, suffer illness and whatnot. Jadi saudara, larangan kita baik untuk mereka. Sama waktu Tuhan melarang kita, dia menunjukkan kekudusannya sekaligus dia memperhatikan kepentingan kita. Sambung. Sewaktu ia memberikan perintahnya, yang ada dalam pikirannya adalah kita, bukan hanya dirinya. So when God issues His commands, what He has in mind is not only Himself, but also us. Jadi jangan sampai salah paham dan menganggap Tuhan kejam, tambahkan kata kejam. Memberikan kepada kita banyak perintah agar dapat menghukum kita sebanyak-banyaknya. Ya. So do not misunderstand God. Do not think of God as being cruel, who gives us a lot of commands so He can give us a lot of punishments. No. Ia tahu apa yang baik buat kita. Dan untuk membawa kita kepada yang baik, Ia memberikan perintahnya. He knows what is good for us. And to bring us to that which is good, He gives us His commands. Jadi, pandanglah perintahnya sebagai jalan, tambahkan kata jalan, menuju kasih dan kebaikannya. So, look at or view His commands as actually a way to take us to His love and His goodness. Saudara, kita kalau menjalankan perintah Tuhan, kita tidak akan salah jalan. Mesti kita ini pegang ya. If we hold to God's way, we will never miss the way or lose our way. Never. Sebab jalan Tuhan, yaitu perintah Tuhan, hanya membawa kita kepada kasih-Nya dan kebaikannya. Because all His commands are actually just a way to take us to His love and His goodness. Sambung dan terakhir, kita tahu bahwa air pentahiran tidak dapat menyucikan kita dari dosa. We know that the cleansing water cannot cleanse us from sin. Ingat ya, kita lagi membicarakan tentang air pentahiran minggu lalu dan minggu ini. As you recall, we've been talking about the water of cleansing last week and this week. So we know this water of cleansing cannot cleanse us from sin. Dari saat itu sampai hari ini kita tetap berdosa, tambahkan kata berdosa. From that day to today, we still sin. Nggak berubah. Air yang dicampur dengan abu pembakaran lembu betina merah yang langka sekalipun tidak dapat membuat, tambahkan kata membuat, kita kudus. Water that has been mixed with the ashes of this red heifer, a very rare animal, cannot make us holy. Air pentahiran memang bukan untuk membuat kita kudus, melainkan untuk mengingatkan, tambahkan kata mengingatkan, bahwa Tuhan kudus dan supaya kita memperlakukannya kudus. It's true, the water of cleansing cannot make us holy. It only serves as a reminder that God is holy and we ought to treat Him as such, as holy. Hanya darah, betul, tambahkan kata darah, anak domba Allah Yesus Kristus yang dapat menguduskan kita dari dosa. Only the blood of the Lamb of God, Jesus Christ, that can
cleanse us from sin. Saudara tebak, dari zaman di bilangan tadi ya, Musa ya, sampai pada habisnya bangsa Israel waktu diserang oleh Jenderal Vespasian dan anaknya Titus tahun 70. Ada berapa banyak lembu betina merah yang telah dikorbankan, dipersembahkan sebagai korban? Tebak. Nanti bilang jutaan. Do you know how many? Iya, berapa? Ratusan tahun. Yeah. Banyak. Hundreds of years. From the time of Moses to AD 70. Tahu nggak ada berapa banyak? Hanya Banyak. 13. Oh, wow. Only 13 heifers. Begitu langkanya. So it is so rare to be able to find red heifer. Yang berambut merah seperti Peggy banyak, saudara. Nggak banyak juga. Hanya satu. Iya, only 13 heifers. Banyak boleh albino, albino betul. Yang merah langka sekali, hanya 13. Tapi kenapa Tuhan memilih lembu merah itu ya? Langka sekali. Karena Tuhan mau kita tahu, sangat susah menghapus dosa. Because God wants us to remember, it is awfully difficult to cleanse people from sin. Very hard. Maka in the end, only the Son of God who can cleanse us from sin. Oh, sekarang kemungkinan besar kebanyakan orang Israel nggak lagi mengikuti ini. Karena sebetulnya di Israel, yang ortodoks yang mengikuti ini hanya sekitar 10%. 90% orang Israel itu sekular. Siapa yang pernah ke Israel, jarang kan melihat orang-orang Israel berjenggot, pakai baju hitam, jarang. 90% mereka memang sekular sekarang, nggak ikuti ini lagi. Jadi boleh pegang-pegang mayat. Lembu merah rupanya ada, tapi jarang sekali. Jarang sekali, iya. Tapi kalau mau dicat ya bisa aja. Tapi jarang sekali. Kenapa? Oke. Orang-orang Israel waktu itu kebanyakan di Goa. Di Goa. Oh, lagi saat ini di zaman Musa, kebanyakan mungkin ya di pasir. Ya, belakangannya tapi kebanyakan dalam Goa. Iya. Kalau sih mau pastiin sih bisa sana, coba gali-gali. Baby. 7 days ya. Maksudnya ini menyentuh mayat 7 hari, bukannya dosa. Ya, karena bisa contagious juga, makanya Tuhan melarang kita langsung ketemu orang, pegang-pegang orang, karena takut contagious. Oh, bukan. Ya. What do you mean holy? Holy. Oke, saudara, Bepi bertanya pertanyaan yang baik sekali. Apa artinya kudus? Ya, Bepi asked a very good question. What does it mean? Holy. Saudara, yang menarik kata holy itu berarti sebetulnya terpisah. Ya, the word holy actually means to be separated. Nah, saudara-saudara, dalam bahasa Ibraninya di Perjanjian Baru kata holy itu tahu nggak apa? In the New Testament, in the time of Jesus, you know what the word holy is? Pharisee. Jadi kata Farisi itu berasal dari kata kudus, terpisah. Makanya orang-orang Farisi itu hidupnya terpisah, beda sama orang lain. Mereka benar-benar mempunyai standar hidup yang kudus.
mencari Tuhan, nggak berdosa. Ya, okay. Yeah, meaning we have to be different. If they sin, we do not sin. If they lie, we do not lie. Okay. Okay.